Wajibe wong dadi murid ora kena pijer pamit. Kajaba yen lara, kajaba yen lara, lara tenan, lara tenan, ora mung lara etok-etokan. Lan maneh kudu pamit kanthi terang, yen wis mari larane kudu enggal mlebu nyang pamulangan. Aja mung enak-enakan, suwe-suwe mundak bodho lunga-lunga kaya kebo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Sang Pemersatu umat manusia, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Engkau telah menganugerahkan kepada kami kesempatan belajar, mengenal cara hidup murid putra-Mu. Bimbinglah kami ya Bapa, agar dapat memahami sikap dan perilaku yang perlu kami kembangkan sebagai murid-murid Kristus. Semua ini kami haturkan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran cara hidup murid Yesus. Di dalam bukumu itu ada kisah tentang lingkunganku. Halaman 57 itu untuk buku yang sudah direvisi. Di situ dikisahkan ada beberapa kegiatan di lingkungan. Lingkungan itu apa toh? Lingkungan itu adalah gereja yang paling kecil. Gereja Katolik itu kan seluruh dunia, namanya gereja universal begitu ya. Yang paling kecil itu namanya lingkungan atau kring. Yang disebut gereja mini itu keluarga. Jadi kalau anak-anak tinggal dalam keluarga, ada ayah, ibu, kakak, adik, atau kakek, nenek dalam satu keluarga di situ, itu disebutnya gereja mini. Dalam bukumu itu, di situ dikisahkan beberapa kegiatan yang dilakukan di dalam lingkungan. Dihadiri ada OMK, ada anak-anak, ada bapak dan ibu. Kegiatannya juga macam-macam. Bisa kegiatan membahas kitab suci pada bulan September, doa rosario pada bulan rosario di bulan Oktober, kemudian kegiatan yang lain misalnya kepentingan keluarga. Kepentingan keluarga itu misalnya ada yang mau menikah, doa midodareni atau doa yang lain-lain. Itu kegiatan yang ada di lingkungan. Tadi Ibu sudah menyebut gereja tingkat dunia itu gereja universal. Itu mempunyai kepemimpinan, mempunyai hierarki yang rapi dan praktis. Yang tingkat dunia itu namanya kepausan. Dipimpin oleh seorang Bapak Paus, Bapak Suci. Bapak Paus yang sekarang adalah Bapak Paus Fransiskus. Kemudian sesudah kepausan ada lagi tingkat keuskupan. Gereja tingkat keuskupan dipimpin oleh Bapak Uskup. Tempat tinggalmu kalau kamu di Jakarta, kamu mempunyai Bapak Uskup namanya Monsignor Ignatius Suharyo. Terus ada lagi di tingkat berikutnya lagi tingkat paroki. Paroki itu yang memimpin ya Romo Paroki. Romo Paroki
ada di wilayahmu masing-masing. Tergantung kamu dari paroki mana, begitu ya. Mungkin paroki Yohanes Maria Vianney Cilangkap, mungkin paroki Kalvari Lubang Buaya, mungkin paroki Robertus Belarminus Cililitan, mungkin paroki Santo Aloysius Gonzaga Cijantung. Nah, sesudah paroki Romo memimpin itu langsung diberikan kepada umat. Jadi praktis. Paus, uskup, imam sampai pada umat. Tidak ribet melalui macam-macam tingkatan seperti kepemimpinan pemerintahan, tidak. Nah, kemudian paroki itu tadi yang daerahnya cukup luas masih dibagi-bagi lagi menjadi stasi atau wilayah atau lingkungan. Begitu. Tadi Bu sudah menyebut bahwa keluarga itu disebut gereja mini. Nah, gereja yang paling kecil namanya lingkungan. Di bukumu halaman 57 itu ada kegiatan di situ. Nah, kegiatan lingkungan karena sekarang musim wabah corona gitu ya anak-anak, seringkali ditiadakan, tetapi masih tetap berdoa. Bulan Rosario itu ada doa merah putih yang doa rosarinya secara online di paroki-paroki pada menyelenggarakan itu. Di tingkat nasional itu masing-masing keuskupan memimpin secara bergiliran, begitu ya anak-anak. Nah, ada lingkungan tertentu yang memohon kepada Tuhan supaya dibebaskan dari wabah virus corona. Seorang santa atau orang kudus yang bisa dimintai pertolongan, dimintai perantaraan untuk minta kepada Tuhan, itu Santa Maria, kemudian Santo Corona dan Santa Corona dan Santo Victor, Santa Dipna. Nah, gambarnya Santa Dipna ada di samping itu, anak-anak bisa melihat. Kegiatan lingkungan itu tadi kita juga bisa menyaksikan di situ anak-anak. Kegiatan itu ada, kalau misalnya di sini itu kegiatan yang ada di lingkungan Gerardus Mayela itu seperti ini. Saudara terkasih, marilah kita mulai doa mohon perlindungan dari wabah virus corona. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat yang kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para tenaga non-medis, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah bijaksana dan efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampak-dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihani kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, Doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, Doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Santo Gabriel dan Santo Rafael, Doakanlah kami. Santo Sebastianus, Doakanlah kami. Santo Rufus, Doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, Doakanlah kami.
Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinius, Doakanlah kami. Santo Edmundus, Doakanlah kami. Santo Damianus, Doakanlah kami. Santa Dipna, Doakanlah kami. Santo Eustachius, Doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, Doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, Doakanlah kami. Mari kita bawa doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demikian doa permohonan kita. Kita tutup. Tuhan beserta kita, Sekarang dan selama-lamanya. semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, berikut sekarang kita akan lihat cara hidup jemaat dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai dengan 37. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Nah, itu anak-anak. Jadi, karakter kejiwaannya itu mereka itu sehati sejiwa. Terus seia sekata dengan teman, dengan keluarga yang lain. Terus selalu berbela rasa. Karena mereka itu berbela rasa, sehingga mereka semua itu hidup dalam berkelimpahan. Tidak ada yang berkekurangan di antara mereka. Karena apa? Karena ada beberapa yang tulus ikhlas menjual kepunyaannya itu, kemudian meletakkan hasil penjualannya itu di depan kaki rasul-rasul. Yang dikisahkan di sini ayat 36. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Begitu anak-anak. Jadi kalau di antara kamu ada yang mempunyai nama baptis Barnabas. Kata Barnabas itu artinya anak penghiburan. Gitu ya. Jadi yang mempunyai nama Barnabas, udahlah nggak usah bersedih, nggak usah bersusah-susah. Karena makna kata itu sendiri, arti katanya itu anak penghiburan. Begitu ya anak-anak. Nah berikut sekarang cara hidup jemaat yang pertama. Itu dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Itu kira-kira begini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Iya, para rasul itu membaptis 3.000 orang. Itu gambarnya para rasul yang ada di samping itu kayak begitu itu tuh. Sebenarnya orang-orang sederhana, tetapi mempunyai kemampuan yang luar biasa. Karena mereka dipenuhi Roh Kudus hadir dalam diri mereka. Sehingga mempunyai kemampuan yang sangat ajaib begitu ya anak-anak. Nah, berikut ayat 42.
Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Begitu. Sekarang kita mengikuti teladan cara hidup jemaat pertama itu. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul itu kita ke gereja atau ikut misa online. Kita mendengarkan khotbahnya Romo. Itu pengajaran rasul-rasul. Nah, penggantinya rasul-rasul itu para uskup. Para rasul itu diketuai pada zaman hidup Yesus. Para rasul itu diketuai, ketua kelasnya itu namanya Petrus. Santo Petrus. Yang disebut juga Kefas, artinya batu karang. Santo Petrus itulah yang kita percayai menjadi paus yang pertama. Paus-paus berikutnya terus bertahun-tahun gitu ganti paus sampai sekarang penggantinya Santo Petrus adalah Bapak Paus Fransiskus. Anak buahnya Santo Petrus itu tadi, rasul-rasul itu. Itu rasul-rasul itu yang 12 rasul itu. Sekarang namanya Bapak Uskup di seluruh dunia. Itu penggantinya para rasul. Begitu ya anak-anak. Terus Bapak Uskup itu kan tidak bisa memimpin sendirian, maka mempunyai banyak semacam pembantu atau semacam rekan kerja gitu. Itu namanya pastor-pastor, romo-romo, imam yang ada di paroki-paroki itu. Begitu ya anak-anak. Nah, berikut sekarang ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Tuh, mereka ketakutan. Karena yang dibuat oleh rasul-rasul itu mukjizat. Menyembuhkan orang lumpuh. Dan macam-macam mukjizat yang lain. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, mereka hidup dalam berkelimpahan karena berserah diri kepada Tuhan. Artinya mereka sudah tidak lagi memikirkan dirinya sendiri sebab sudah terjamin oleh Tuhan, begitu ya. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Berikut lagi. Ayat berikutnya. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Di rumah masing-masing secara bergilir, maka di lingkungan-lingkungan itu ada kegiatan doa rosario di rumah masing-masing bergilir. Ada kegiatan doa pendalaman kitab suci di bulan September gitu, secara bergilir. Ada kegiatan di masa Advent, diadakan di lingkungan itu, di rumah, di keluarga, berganti-ganti gitu secara bergilir. Itu mengikuti cara hidup jemaat yang pertama. Gitu. Berikut. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Itu hadiah dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Artinya, tiap-tiap hari ada saja yang mengikuti jejak para rasul. Ada saja yang ingin ikut ajaran Yesus. Karena ajarannya itu cinta kasih dan sudah dilaksanakan oleh para rasul. Bahkan sampai sekarang. Cara hidup jemaat pertama ini kan terjadi 2000 tahun yang lampau, kira-kira begitu ya.
kita teladani sampai sekarang. Sehingga sampai sekarang Tuhan tetap memberikan hadiah itu. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kendati banyak tantangan gitu ya. Tapi itu tetap ada. Nah, berikut anak-anak, ini tugasmu. Kamu punya tugas untuk dikerjakan. Itu dari buku Pelangi. Uji kompetensi. Kamu kerjakan di bukumu. Soalnya tidak usah ditulis. Langsung jawaban seperti contoh yang ada di situ. Itu contoh itu salah itu ya. Jangan kamu ikuti itu. Kalau nomor 1A kamu jawab A itu pasti salah itu. Itu karena itu hanya contoh. Kamu baca benar-benar di buku Pelangi. Dipahami benar-benar. Jawaban yang benar gitu. Itu hanya contoh cara mengerjakan. Begitu ya anak-anak. Kalau kamu ikuti seperti itu, kamu menjawab nomor 2B, ya pasti salah. Sebab jawaban yang benar bukan itu. Nah, kamu kerjakan seperti itu, cukup 1 halaman saja. Tidak usah banyak halaman, 37 sampai 41. Terlalu boros itu nanti. Begitu ya anak-anak. Nah, terus itu bisa kamu kirim dengan berbagai macam cara, terserah mana yang kamu sukai, gitu ya. Nah, berikut di sini ada lagi lagu di sini. Lagunya itu karangan Pak Martono gitu. Sekolah agar jadi pandai, jangan malas sahabat semua. Bersama mari kita pergi dengan riang gembira hati. Sekolah ke sekolah, itulah semboyan kita. Belajarlah, handai tolan, belajarlah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, kembali kami mengaturkan syukur kepadamu. Kami telah belajar bersama tentang cara hidup sebagai murid-Mu. Ajarilah kami ya Yesus, agar kami mampu meladan para rasul-Mu, sehingga persekutuan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga berkat-Mu senantiasa Kau limpahkan kepada kami semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.